Assalamualaikum. Gimana kabar ini? Alhamdulillah Bu, baik. Kapan kita akan melaksanakan ini? Kalau saya kira ini hari ya jam pertama. Maka sebelum kita ke kelas, ada sedikit yang saya tanyakan. Nanti mata pelajaran apa yang diberikan? Mata pelajaran IPA, pembahasannya, pokok bahasanya, matematika. Anak ya. Ya. Cukup menarik ini pembahasan. Kalau tujuan dari pembelajarannya sendiri seperti apa? Yang pertama itu adalah siswa dapat menjelaskan Ya. pengertian pelajaran. Oke. Kemudian strateginya kemana nanti dalam pembelajaran? Strategi pertama itu tentu ada dulu penjelasan dari saya. Ya. Setelah itu, karena ini metodenya metode diskusi, tentu sebelumnya itu ada pembagian kelompok. Kemudian selanjutnya tentu pembagian kelompoknya itu dibagi rata. Ada yang disamakan dengan yang punya kemampuan, semua punya kemampuan tentu diatur. Dari strategi Bapak. Kemudian ada tidak alat media? Oh ada medianya itu gambar marker. Itu memudahkan siswa karena tentu akan lebih memudahkan mengenal itu secara melihat gambar. Yang kalau asesmennya sendiri dalam bentuk seperti apa penilaiannya? Asesmennya itu dalam bentuk siswa dinilai dalam proses sementara diskusi, kemudian hasil nanti setelah diskusi. Jadi ada pada saat mereka berproses, kemudian ada pada saat setelah. Baik, ada dua ya sesinya. Oke. Luar biasa sekali kita bisa mendengarkan mulai dari tujuan, strategi dengan medianya sudah sama sesuai Bapak. Nanti sebentar saya masuk di kelas Bapak berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Iya betul. Baik, Pak. Oke, Bapak. Ya, alhamdulillah ya. Tadi sudah melaksanakan observasi di kelas. Mohon maaf ini Pak ya. Saya mau buka kembali karena memang masih ada hal yang ingin saya tanyakan lebih lanjut. Karena ini merupakan rangkaian dari kegiatan observasi yang saya lakukan. Jadi kalau tadi itu kan yang kita lakukan sudah tak melewati yang namanya pra-observasi. Kemudian tadi juga kita sudah laksanakan observasi di kelas. Nah, sekarang kita lanjut ke pasca observasi. Jadi relax saja Bapak ya. Tenang ya. Oke, jadi tadi itu saya ingin mendengar dari Bapak sendiri. Menurut Bapak, apa sih yang sudah berjalan dengan baik di pembelajaran di kelas tadi? Ya, alhamdulillah banyak hal yang sudah berjalan. Misalnya anak-anak telah dapat mengetahui apa itu rantai makanan, mereka sudah dapat menjelaskan. Kemudian selanjutnya mereka juga sangat antusias menerima
sajikan. Sia-sia. Dari segi antusiasnya sendiri mungkin bisa digambarkan dulu seperti apa? Ya, antusiasnya mereka sangat semangat karena dalam pembelajaran tadi saya memakai metode diskusi. Ya. Diskusi kelompok itu sebelumnya itu ada pembagi kelompok. Mereka sangat antusias membagi kelompoknya tanpa diperintah. Mereka sudah bisa mengatur meja-mejanya sehingga teratur di tempat. Kemudian menurut Bapak sendiri dari tujuan pembelajaran yang Bapak tadi sampaikan di awal, apakah menurut Bapak itu sudah tercakup semuanya? Ya, sudah tercakup dengan melalui metode diskusi itu. Ya. Mereka dapat menjelaskan secara spesifik apa itu rantai makanan, Ya. apa saja yang mendukung tentang pengertian tentang penjelasan rantai makanan itu. Kemudian dari segi tantangannya dalam pembelajaran ini, apakah ada hal yang didapat? Ya, ada tantangannya karena ini diskusi tentu anak-anak yang tidak aktif, yang ada anak-anak yang sangat aktif, dan itu merupakan tantangan bagi saya. Bagaimana caranya mengaktifkan mereka yang tidak aktif. Kalau dari segi Bapak tadi dalam pembelajaran, cara mengaktifkan mereka seperti apa? Apakah itu bisa ada tertentu? Ya, cara mengaktifkan mereka itu tentu diberikan sentuhan-sentuhan yang tidak harus menyakiti perasaan mereka. Tentu diajak bekerja sama dengan temannya, diajak juga mereka membantu teman-temannya yang lain. Kemudian tadi kan yang dilakukan di kelas itu metodenya pembelajaran kelompok ya, Pak ya. Bagaimana sih cara mengaktifkan keterlibatan siswa agar aktif dalam kelompok tersebut? Ya, tentu salah satunya itu pertama itu pembagian kelompok. Tentu pembagian kelompok itu dikelompokkan tidak harus inteligensi yang sama. Tentu 1, 2, 3 kelompok itu harus ada orang pintarnya di situ. Jadi tidak harus dikelompokkan ini kemampuannya sedang, ini kemampuannya di bawah, ini kemampuan tidak. Dia harus dikolaborasi antara siswa yang lain. Ya, tidak ya. Bagaimana Bapak bisa tahu kalau misalnya si A ini bisa lah, si B ini bisa lah, si C misalnya ada kurang, jadi harus dipadukan, disatukan. Tentu kan kita ini sebagai badan kerasnya tahu persis yang punya kemampuan ada di atas, yang punya kemampuan di bawah, yang punya kemampuan tertentu. Tentu sebagai guru keras kita sudah mengetahui. Yang dalam pembelajaran tadi, apakah masih ada hal yang belum tercapai? Ada. Ini ada satu kelompok tadi yang setelah menyimpulkan hasil diskusinya, dia pada saat mengambil hasil kesimpulan itu ada yang lupa menyimpulkan hasil akhirnya. Setelah mereka berdiskusi, ada salah satu kelompok yang lupa menyimpulkan. Tadi ada yang lupa Ya. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya seperti apa solusi yang Bapak? Saya
saya berkeyakinan karena tadi ini kurang kurang penekanan pada awal pembelajaran. Tentu setelah itu saya akan meningkatkan agar mereka dapat berkonsentrasi dengan pelajarannya dan mengikuti langkah-langkah yang telah saya berikan, termasuk pada akhir pembelajaran itu setelah diskusi harus bisa memberikan kesimpulan. Dan nanti di pembelajaran berikutnya bisa diterapkan lebih spesifik kembali. Insya Allah. Makasih banyak Bapak. Terima kasih.